3, 2, 1. Mengapa orang baik itu jadi miskin? Saya rasa itu pertanyaan yang kita nggak pernah tanya, pertanyaan yang kita nggak pernah artikulasikan, tapi diam-diam it happens in the back of our mind. Tentu ini bukan pertanyaan yang orang sering ucapkan, karena di dalam realita kehidupan kita, setiap kali kita bertanya soal ekonomi atau keuangan, kita tuh nanyanya soal hal-hal praktis, seperti bagaimana dapat income lebih besar, bagaimana dapat pekerjaan lebih baik. Dan karena kita berasumsi bahwa dengan kita mengerjakan hal-hal praktis, itu akan jadi membuat kita lebih kaya. Tapi kita nggak banyak tahu bahwa di dalam realita kehidupan nggak semudah itu. Dan kalau saya mau boleh jujur, saya akan jawab dengan jawaban pendek dan jawaban panjang. Nah, jawaban pendeknya itu pendek banget, nggak ada gray area. Tapi jawaban panjangnya itu saya mau ngajak teman-teman yang nonton ini untuk kita adulting sedikit dalam pemikiran kita dan mendorong kita untuk maju dan merenungkan bukan cuma kemana pertanyaan ini akan terjawab, tapi juga dari mana posisi kita saat bertanya. Kenapa? Karena ini ada sesuatu yang membuat kita belajar. Kita itu apakah punya asumsi-asumsi yang salah, dan takutnya itu akan membuat kehidupan kita berbeda dan kita nggak bisa dapat yang terbaik dari pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang kita dapatkan. Kalau saya mau jawab pendek sih, jawabannya hampir nggak ada hubungannya. Kalau kalian suka jawaban pendek, that's all. Tutup aja. Tapi, kalau kalian suka jawaban panjang, saya percaya bahwa kalian ngikutin saya, nemenin saya, menjawab dengan cara adulting seperti ini, saya tahu bahwa ini selain kalian akan dapat jawaban yang lebih komprehensif, kalian juga akan tahu jawaban ini berasal dari mana, kalian juga akan jadi kenal dirimu sendiri seperti apa cara berpikirnya, dan kalian akan keluar dari video ini bukan cuma sebagai orang dapat jawaban atau dapat ikan, tapi orang yang jadi lebih baik, karena ada perubahan terjadi di rangka berpikirmu. Karena punya rangka berpikir yang sehat itu penting dalam realita kehidupan kita. Kalau saya boleh jujur, kita semua, nggak semuanya memikirkan tentang framework, cara kita berpikir, cara kita memproses kehidupan. Seakan-akan framework yang sehat hanyalah milik kaum elit. Dan mungkin banyak orang terlalu miskin untuk memikirkannya. Tapi enggak juga, ada banyak orang yang di level-level tertentu yang justru karena punya framework yang sehat, rangka berpikir, artikulasi yang sehat, mereka tuh bisa naik ke level yang lebih tinggi. So, saya harap ini jadi sesuatu yang penting. Dan teman-teman bisa anggap ini serius, dan kalian mulai terbiasa. Kenapa? Karena video ini bukan cuma saya bikin untuk kalian, tapi saya bikin juga untuk putri saya, Darlene, atau mungkin untuk anak saya yang lain, kalau someday saya punya anak kedua atau ketiga. Someday kalau misalnya mereka udah cukup dewasa dan mereka punya banyak pertanyaan, I really hope bahwa video ini bisa jadi sesuatu yang menjawab mereka. Bahwa video ini bukan cuma berasal dari sebuah pemikiran, tapi sebuah hati seorang ayah yang pengen anaknya hidup lebih baik. Dan hati seorang ayah yang ingin bukan cuma sekedar mencontohkan, tapi mengajarkan dan membagikan hal-hal yang terbaik yang dia punya, tanpa anaknya harus contoh sisi buruknya dia. Karena saya percaya bahwa generasi berikutnya harus lebih baik dari generasi sebelumnya. Nah, kalau teman-teman tahu, saya ini juga udah ada beberapa catatan yang saya harap ini bisa bikin kita sedikit lebih terstruktur pada waktu ngomongnya ya. Karena saya tahu waktumu juga sedikit dan kuotamu juga sedikit. So, inilah perspektif seorang ayah, seorang hamba Tuhan dan executive pastor tentang pertanyaan, apakah orang baik pasti miskin? Nah, pertama kita harus lihat dulu, ini bukan cuma sekedar pertanyaan ekonomikal, tapi juga pertanyaan eksistensial. Dan kalau kita telusuri lebih dalam, kita akan menyadari bahwa ini adalah pertanyaan yang lahir dari sebuah asumsi bahwa yang orang baik itu selalu kalah di dalam kehidupan. Dan kalau kita mau lihat realita kehidupan, kadang ada satu lensa tertentu yang kalau kita melihat itu seakan-akan memang orang baik itu kalah di kehidupan. Kalau saya mau kasih contoh, ada teman saya yang waktu itu dia punya sebuah tanah, sebidang tanah, tapi tanah itu diambil sama developer besar untuk membangun sebuah kompleks
development yang lebih besar, dan padahal mereka itu beli dan developer ini bilang, saya mau beli tanah ini dengan harga murah. Terus pada waktu mereka enggak, mereka mau naikin harganya, yang terjadi adalah ternyata si developer besar ini sudah kong kali kong dengan orang-orang bikin surat tanah untuk akhirnya surat tanah itu jadi milik developer ini. Dan akhirnya karena nggak punya kekuatan hukum besar, mereka kalau diangkat ke pengadilan pun akan menghasilkan uang lebih banyak, so they just let it go. Kalau kita pikirkan baik-baik itu sakit kan ya. Tapi that's the reality of life. Dan saya rasa ini juga menunjukkan banyak hal di realita kehidupan ini. Dan saya rasa mungkin ada beberapa di antara kalian pun ngalamin hal seperti ini. Tetapi kalau di masa seperti ini, yang kita butuhkan bukan cuma menalar sesuatu dengan emosi, dengan kemarahan dan kebencian. Tetapi kita juga perlu melihat dengan perspektif yang sehat. Realitanya seperti apa. Kadang kita perlu naik tingkat sedikit di perspektif kita. Oke, saya mau kasih contoh. Saya akan share sedikit pengalaman saya. Saya lahir nomaden. Orang tua saya banyak di luar negeri dan banyak di Jakarta juga. Saya dari kecil itu banyak muter-muter di berbagai macam bagian Jakarta. Jadi Jakarta Timur, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, dan Jakarta Barat. Saya sudah pernah tinggal di situ. Saya bertemu berbagai macam orang dengan berbagai macam agama, dengan berbagai macam jenjang kehidupan, fase kehidupan, dan juga berbagai macam tipe orang kaya dan orang miskin dan orang biasa aja. I've met many of them. Dan saya pun sebagai hamba Tuhan, as a pastor, itinerant preacher, kadang saya juga suka muter-muter dan saya ngelihat banyak hal. Nah, setelah saya muter-muter dan saya melihat, ini yang saya pelajarin. Orang baik itu tidak otomatis miskin, dan orang yang miskin tidak otomatis baik. Jadi ternyata kebaikan dan kemiskinan tidak selalu sama.